ketemu lagi kita di episode berikutnya yang selalu seru, selalu happy, selalu happening. Ada Sebat Seru-seruan bareng Gata. Dan seperti biasa kalau di Sebat selalu ada dua gadis cantik, ada saya Dita dan juga ada yang lagi baca buku serius banget sampai lupa nggak opening ya. Kak, halo. Opening loh. Udah mulai. Oh, halo pemirsa Sebat, ketemu lagi dengan duo. Iya. Dan Dita. Soalnya maaf ya. Kenapa? Baru baca apa buku. ini? Judulnya apa itu? Ini buku baru. Oh, buku baru. Iya, judulnya Pilkada di Tengah Dua Bencana. Pilkada di Tengah Dua Bencana. Iya. Bencana apa, Kak? Kita ada bencana apa yang Nah, kemarin? ini gambarnya gunung meletus nih, berarti ini Merapi. Belum selesai baca. Oh, belum selesai baca. Ini tapi cuma satu tau nek bencananya. Nah, ini dua. Dua. Satunya apa ya? Nggak tahu, aku belum selesai baca ya. Oh, Aku belum baru selesai baca. bacanya baru sedikit. Apa tuh? Coba diintip. Aku juga mau ini lihat. ada beberapa chapter sih, banyak chapternya, ada sekitar berapa ya? 10 lebih nih chapternya. Oh, banyak ya? Siapa tuh yang nulis? Ini Pak Hamdan Kurniawan. Temenku itu. Kamu kenalannya tambah banyak ya, lama nggak landing di Sebat Oh itu? iya dong, aku traveling keliling dunia itu ketemu Luar banyak biasa. orang. Itu salah satunya aku ketemu pas ke Jepang lah, aku ketemu sama Pak Hamdan Kurniawan biasa. ini. Teleponin bisa Loh, bisa? Oh bisa, tak suruh datang sini. Oh, luar biasa. Oh luar biasa. Boleh. Oh boleh. Telepon dulu tapi. Mana teleponku ya? Ini dia, udah datang teleponku. Makasih. Kamu punya Kenapa? ajudan sekarang? Oh punya ajudan baru aku. Luar biasa ya. Ajudan kemarin pas. Yang masih yang satunya itu? Oh itu tak pindahin ke sektor berikutnya. Luar biasa ya kamu ya. Oh iya dong. Oh, iya, Saya iya, telepon dulu iya. ya. Nah Tunggu ya pemirsa ya, sebentar ya, diteleponin dulu. masih nggak ada di sini. Oh, sip. Sip. Halo, iya Pak Hamdan, Dita Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Pak, ini loh teman saya lagi keranjingan bukunya Bapak itu loh yang Pilkada di Tengah Dua Bencana. Iya, yang kemarin launching. Betul. Iya, katanya tuh pengen tahu banyak. Bapak bisa kesini nggak Pak? Bisa. Boleh ya? Tak jemput wis Pak. Tak siapin sopir nanti dijemput. Ya. Oke ya, oke. Oh, makasih loh Pak ya. Ya, siap. Ya, makasih Pak. Terus ayo tanya, mau nanya apa tadi? Apa ya? Jadi lupa ya, Oh, Pak. kok jadi lupa tuh gimana? Pak, tadi kan saya sempat ya Pak. Ya, baru skimming sih Pak. Bapak ini kan ada beberapa chapter ya sebenarnya, pembagian ceritanya itu. Nah, sebenarnya Bapak kok di tengah kesibukan Bapak yang sebagai ketua KPUD. Kita lupa ya, belum memperkenalkan ya. Jadi Sobat Sebat yang ada di studio kita hari ini, Pak Hamdan Kurniawan ya. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Agak-agak belibet sedikit nggak apa-apa ya. Ketuanya langsung. Jadi itulah sebabnya saya agak nervous gitu kan ya. Jadi Pak Hamdan ini di tengah kesibukannya yang sangat padat luar biasa, masih sempat datang ke sini. Nah, gimana tadi? Tanya Ini lagi. kan Iya, di tengah silakan. kesibukan Bapak sebagai ketua KPUD, ya kan tentunya menjelang ini udah mau tahapan belum tahu? Udah Ya, itu kan sibuk ya kok. Motivasinya tuh loh Pak, saya menyusun buku ini tuh mungkin bisa cerita-cerita sama kita loh, biar kita termotivasi juga gitu loh. Siapa tahu nanti kita betul. cerpen yang keliling-keliling dunia itu sosialita ini sekarang Pak ini Pak. Aduh, jangan bilang tulis tuh, malu maaf. aku. Iya Pak, ini mungkin Ya, ceritain Pak itu Pak. baik. Jadi saya itu melihat Pilkada 2020 itu kan sebuah pilkada yang istimewa, luar biasa istimewa karena baru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia itu pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Nah, karena saking spesialnya itu kemudian saya tergerak untuk pengen menuliskan ya, karena saya anggap nanti akan menjadi legacy ke depan yang mungkin tidak akan pernah terjadi dalam jangka waktu yang lama, karena kita tahu pandemi kan juga jangka waktunya lama ya. Kemudian cerita-cerita yang saya anggap menarik itu saya ceritakan di buku ini agar nanti bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah selalu penyelenggara itu melaksanakan pilkada di tengah bencana. Itu sebenarnya motivasi utamanya itu. Nah, selain itu ya ini kan sebetulnya saya itu Mbak pengen
sambil memotivasi diri saya sendiri itu karena saya tulis ini menjelang hari ulang tahun. Jadi kayak semacam kado buat diri sendiri gitu ya Pak ya. Jadi buat pengingat gitu kan. Yang tadi ada alasan personal belajar. Ingin ya bahwa selama ini saya kan sudah menulis, tapi menulis di terpisah-pisahnya artikel-artikel. Gitu. Entah di koran, entah di web, entah di buku sebagai kontributor saja, salah satu tulisan. Tapi yang buku sendiri saya belum pernah. Sehingga udahlah, saya ambil momentum usia saya itu mau 44. Dalam perjalanannya ketika menulis buku ini ada hal-hal yang unik ditemui tidak sih Pak? Mungkin dalam penguraikan informasi, kemudian dalam memilih topik-topik yang akan ditulis. Biasanya topiknya tuh beragam. Iya, menarik loh. Ada hal-hal yang menarik itu loh Pak saat menulis itu Pak. Saya mencoba merangkum semua tahapan dalam satu buku kecil ini. Semua tahapannya juga. Ini mulai dari buku ini kan bicara mulai dari pandemi masuk, pandemi secara umum, yang kemudian menghentikan pilkada, kemudian ada soal perencanaan anggaran, pemutahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sampai ke rekapitulasi, sampai ke penetapan. Jadi sampai ke bahkan ke gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Saya tulis di sini supaya ini lengkap gitu ya. Jadi beberapa hal ini yang saya coba tuangkan, kemudian dalam memperoleh data itu memang karena saya sudah niat sejak awal udah lama Mbak. Hanya saya batasi waktu 44 hari itu supaya saya ada deadline, tapi sesungguhnya persiapan ini panjang ketika masih pilkada. Jadi ketika pilkada di 3 daerah di DIY ini berjalan, saya sebenarnya sudah mengumpulkan data-data itu. Jadi misalnya ketika ada proses evaluasi KPU RI di Jogja, ya dengan mengundang stakeholder, ada banyak pihak yang diundang di situ, termasuk kementerian ya. Nah, data-data yang ada ini sudah saya rekam, kemudian menjadi salah satu bagian yang saya tuangkan di ini. Ya. Selebihnya saya searching di internet ya. Kemudian saya juga hunting buku untuk memperkuat basis teori yang meskipun nggak terlalu banyak tapi ada lah ya. Itu kemudian tadi lebih ke dinamika bagaimana mengeblend data-data itu kemudian dengan fakta-fakta dinamika di lapangan dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah tulisan yang ya mudah-mudahan menarik, karena membuat tulisan yang menarik itu susah. Dan ini banyak yang bertanya ya untuk kita ya. Sebenarnya maksudnya apa sih pilkada di tengah dua bencana? Kayaknya di Jogja itu nggak ada bencana apa-apa gitu. Ini kan cuma satu nih. Kita bisa lihat itu ya. Ini apa nih? Matahari. Bukan ya? Oh, itu aku tahu. Apa ini? Itu loh, apa tuh namanya? Kalau misalkan virus corona itu loh. Oh, maksudnya itu dari kita. Tapi daripada kita menerka-nerka. Kita terus cek aja. Sama paham dan. Bapak sebenarnya dalam buku ini ingin menceritakan di tengah dua bencana itu maksudnya bencana apa? Seperti apa gitu loh Pak? Ya, saya sebetulnya ingin menggambarkan apa yang tercatat di sini ya, judul ini dengan gambar. Ini konsep dari saya. Saya ingin menggambarkan buku ini dengan memperlihatkan bahwa memang di DIY khususnya di Sleman itu pada saat pilkada kemarin terjadi bencana alam maupun non alam. Ya. Bencana alamnya kita tahu Merapi di bulan Novemberan ya kira-kira itu kan naik status dari waspada ke siaga. Setelah 2 tahun sebelumnya tidak ada kenaikan, hanya waspada terus. Tapi begitu menjelang pilkada itu sudah naik status. Kemudian pada saat yang sama kita tahu juga tahun 2020 itu kan ada wabah bencana alam COVID-19. Nah itu kebetulan posisi COVID di Sleman pada saat itu naik 5 kali lipat jika dibandingkan sebulan sebelumnya. Jadi menjelang pemungutan suara itu kalau sebulan sebelumnya itu ada sekitar 200-an orang, tapi menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember kemarin itu naik 5 kali lipat menjadi 1.000 orang positif aktif ya yang terjadi di Sleman, dan itu paling tinggi di DIY waktu itu.
Nah, secara kebetulan saya mengambil lokusnya itu di Cangkringan, karena Cangkringan adalah kecamatan yang wilayahnya itu terkena dampak dari Merapi ya. Yang langsung terdampak Ya, langsung. betul. Itu yang tempat yang harus diwaspadai. Kemudian di sana juga kebetulan pada saat yang sama itu di salah satu daerahnya itu ada yang secara massal terkena COVID, bukan terkena COVID sebenarnya. Waktu itu ada warga yang kena kemudian menular, kemudian ada proses tracing sampai 120 orang harus dites usap. Oh. Kan cukup besar ya, satu kampung ya, 120 orang. Nah ini yang coba saya potret di sini, sudah mereka ada kena bencana ya, sebagian masyarakat yang mengungsi, kemudian sebagian lagi itu ada yang kena COVID dalam jumlah cukup banyak, kemudian di tracing 120 orang itu. Nah, sembari menunggu tes usap dari pemerintah, dari dinas kesehatan, hasilnya belum keluar karena itu menjelang pemungutan kan. Maka kemudian dibuatlah TPS, semacam TPS khusus, TPS tersendiri dengan protokol yang lebih ketat Untuk mengakomodir yang tadi itu. Iya. Sambil menunggu hasil yang 120 itu ya Pak. Tapi dari 120 orang itu hanya 51 orang saja yang hadir. Selebihnya itu takut datang ke TPS karena kita tahu waktu itu COVID juga masih yang angkanya tinggi ya, masih melonjak gitu ya Pak. Sehingga orang jadi enggan datang ke TPS. Sehingga di TPS itu yang datang hanya 50%. Ya. Karena kondisinya memang cukup banyak yang di tes usap waktu itu. Nah, kondisi ini yang coba saya gambarkan betapa tidak mudahnya menyelenggarakan pilkada di tengah dua bencana itu, baik bagi penyelenggaranya maupun bagi si pemilih sendiri. Ya, jadi dua hal itu yang terjadi. Kalau bagi penyelenggara ya tentu dia harus menyiapkan baik mulai dari regulasi, bagaimana menangani pemilih yang sedang mengungsi itu, bagaimana pengungsi itu harus di daftar ulang, karena kan pengungsi yang pindah dari tempat asal itu kan misalnya ke hunian sementara ya, itu kalau semuanya ngumpul di satu tempat saja mungkin mudah didata, tapi kan sebagian ada yang ke tempat saudaranya, ada yang bahkan masih di dekat situ, di kecamatan itu, ada yang bahkan di kabupaten lain saking takutnya dengan Merapi ya. Jadi dari si pendataan data sendiri, pendataan pemilih sudah menimbulkan persoalan tersendiri ya. Nah sementara untuk yang COVID ya tadi lebih ke soal partisipasi. Jadi difasilitasi ya, diberikan TPS yang tersendiri, tapi ya ternyata yang ada memang kemudian tidak terlalu banyak. Khawatir mungkin ya. Iya. Karena kalau datang TPS takutnya tertular itu makanya kan jadi enggan ya. Itu kayak judul di salah satu chapter tuh ada kekhawatiran dan keyakinan ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Mbak, itu sebenarnya mendeskripsikan bahwa dalam pelaksanaan pilkada kemarin terbelah. Saya menggunakan kata mazhab. Kekhawatiran dan keyakinan itu karena memang ada satu pihak yang mengatakan bahwa kita siap melaksanakannya dengan protokol kesehatan, ya. Terutama pemerintah ya yang menyampaikan bahwa kita bisa melaksanakan di bulan Desember. Tapi beberapa ormas, kemudian teman-teman NGO, ya, kemudian beberapa orang yang berpengaruh itu mengatakan bahwa jangan, ini masih membahayakan. Jadi kita harus berfokus pada soal keselamatan rakyat. Jangan melaksanakan pilkada tapi kemudian bertarung dengan keselamatan dari pemilih. Nah, memang ada dua pemikiran itu ya. Tapi kemudian yang diputuskan untuk melaksanakan dengan protokol. Dan yang patut disyukuri adalah pilihan di bulan Desember 2020 itu tidak kemudian menjadi klaster COVID baru dalam jumlah banyak. Ini yang patut disyukuri ya. Memang sudah jalannya mungkin ya diatur di bulan Desember ya. Karena ternyata kan kita tahu ketika 2021 juga COVID terutama ketika Delta masuk kan juga luar biasa di Juli Agustus kan. Ketika gelombang kedua ya bisa dikatakan. Gelombang luar biasa itu banyak yang meninggal bahkan. Ya. Kemarin yang patut kita syukuri itu dilaksanakan dengan baik, kemudian klasternya tidak terjadi.
bahkan yang saya tulis di sini juga itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol itu luar biasa, di atas 90%. Di atas 90%. Itu yang kemarin mungkin ada orang mengatakan masyarakat nggak bisa diajak nanti khawatir tuh jadi klaster karena masyarakat nggak tertib, nggak disiplin pakai masker, menerapkan protokol gitu ya Pak. Nggak menerapkan protokol. Ternyata enggak. Ini data langsung dari Satgas Covid Nasional yang melakukan penilaian langsung di lapangan dan mengatakan di atas bahkan 90% kawasan. Ini luar biasa. Artinya kepatuhan masyarakat itu yang membuat pilkada kemarin tidak menjadi klaster. Ketika memotret yang istilahnya data-data yang ada di lapangan, data-data yang Bapak temukan dari sumber-sumber lain, kemudian Bapak tuliskan dalam buku yang sangat ringan ini nih, tipsnya apa sih Pak gitu ya? Maksudnya mungkin kita bisa sama-sama belajar juga seperti itu. Ya, jadi saya beruntung nih bekerja di KPU ya. Saya berarti kan nulis ini saya insider gitu. Orang yang langsung mengamati orang dalam. Nanti pengertian beda lagi dalam. Iya, insider Pak. Orang dalam. Ini insider. Orang dalam ya. Orang dalam itu beda lagi. Iya, enggak apa-apa lah. Iya, orang dalam. Jadi ketika saya berposisi sebagai insider itu saya kemudian secara real akan lebih mudah menggambarkan apa yang terjadi di lapangan karena saya melihat mata secara langsung, saya monitoring, saya kemudian mendapat laporan langsung, kemudian terlibat dalam kegiatan itu. Jadi cara menggambarkan itu yang kemudian menjadi memudahkan saya untuk menuangkan dalam buku ini. Pertama memang karena saya suka nulis, yang kedua datanya cukup lengkap, ya datanya cukup lengkap. Karena tadi saya ikuti setiap tahapan dari awal sudah saya catat semuanya. Kemudian saya juga terlibat dalam setiap kegiatan itu, melihat langsung sehingga agak mudah bagi saya untuk kemudian menuangkannya dalam buku ini. Tapi tadi maksudnya cuma ketika awal. Buku ini kan memang saya maksudkan tadi untuk agar orang mengingat bahwa pernah ada peristiwa pilkada di tengah pandemi. Tapi kalau konteks di Sleman di buku saya itu kan dua bencana sekaligus. Ya. Ini penting bagi kita semuanya, terutama bagi para penyelenggara pemilu, itu untuk menyiapkan mitigasi bencana. Ketika hal yang sama, meskipun kita nggak berharap itu ya, hal yang sama itu terjadi. Kemarin itu saya melihat memang ada kegagapan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu pilkada. Tapi itu sangat dimaklumi karena ini peristiwa pertama dalam sejarah ini, itu peristiwa pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Nah itu kemudian kan regulasi kemudian dinamis melakukan perubahan. Perubahan pun diprotes masyarakat karena belum protokol, berubah lagi. Masyarakat atau peserta pemilu pilkada belum mematuhi protokol. Kemudian ada sanksi yang kemudian mereka taat. Jadi hal yang dinamis ini kemudian perlu untuk dicatat menurut saya dan kemudian bisa menjadi salah satu referensi ke depan ketika ada hal lain lagi yang terkait dengan bencana sudah dimitigasi. Yang paling penting menurut saya itu. Ya, jadi bagaimana menyiapkan langkah-langkah seandainya itu terjadi. Rata-rata undang-undang kita itu kan atau peraturan undang-undang kita itu belum menyiapkan untuk itu. Kalau toh ada pengaturan-pengaturan itu kan sangat minimalis, sangat sedikit. Makanya kemudian kemarin begitu ada COVID ini kan mulai dari undang-undang berubah, peraturan banyak sekali berubah sampai peraturan teknis sampai surat edaran itu keluar karena memang perkembangan situasi itu dinamis. Bahkan kan COVID-nya sendiri dinamis. Dari sisi medis saja kan perubahan varian-varian itu ya Pak ya. Dulu memakai masker hanya orang yang sakit. Kan kemudian bodohnya harus pakai masker. Dari sisi kesehatan sendiri kan berubah terus. Jadi itu yang salah satu hal yang menurut saya penting. Sejak awal memang saya sudah meniatkan untuk buku ini bisa dinikmati banyak orang supaya bisa diambil manfaatnya.
sehingga memang buku ini sebagian saya cetak itu memang tidak untuk saya jual. Oh, jadi yang penasaran dan pengen banget baca bukunya Pak Hamdan ya, Pilkada di Tengah Dua Bencana bisa Silakan langsung mengakses menuju ke websitenya KPUDY. Betul. Kalau pengen banget dapat tanda tangannya Pak Hamdan, Ya, kesini kesini. ke Jalan Aibda Tutharsono nomor 47 Yogyakarta. Sebelum kita closing gitu ya, misalkan mau menyampaikan apa gitu ke sobat-sobat yang Ya. ada di rumah. Saya mengajak semuanya untuk mengabadikan apa yang sudah kita alami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca itu dengan membuat sebuah buku. Jadi itu yang membuat kita abadi ya, meskipun kita misalnya sudah tidak di sini gitu ya, itu kan buku masih Akan terus bisa ada. dibaca. Betul. Itu karya yang akan membuat orang mengenang, oh ya ternyata ya, seseorang itu pernah menulis ini dan dia mengambil manfaat dari itu. Itu aja motivasi untuk teman-teman semuanya, siapapun itu, untuk setiap ada keinginan untuk menuliskan sesuatu, tuliskan aja, jangan ragu-ragu. Itu pasti akan ada manfaat. Pak Hamdan, terima kasih banyak Sama-sama. sudah main Kita ke belajar. studionya Sebat ya. Senang saya bisa ketemu Mbak. Iya, akhirnya Langsung kita ngobrol gitu kan. Iya, Ya, mudah-mudahan kita ini bukan kesempatan terakhir, mudah-mudahan ya. Jadi ada episode-episode berikutnya gitu kan. Betul, Bisa ngobrol lagi sama Pak Hamdan Iya. dengan buku-buku yang lain. Terima kasih banyak waktunya Ya, dan sama-sama. juga apa namanya Pak, sharing-sharingnya, jadi kita juga Yes. ikut termotivasi. Betul, mudah-mudahan Menuangkan apapun yang telah Ya. kita baca, telah kita temui Betul. dalam bentuk tulisan. sebuah karya. Betul. Resolusi 2022. Mungkin gitu. 2022 Iya. kan besok sudah 2022. Jadi Betul. mari kita punya Yes. resolusi. Betul. Nah, sudah kayaknya ya, karena kita Saya semakin tak lanjutin baca. dan saya juga mau traveling keliling dunia sambil Luar mengkompilasi tulisan-tulisanku dan menerbitkan sebuah buku gitu kan. Dapat semangat baru dari Pak Hamdan gitu Betul, untuk 2022 yang lebih baik. Iya. Oke, sobat-sobat, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dita dan Vira mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih.